Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim. Saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Kooperatif Tipe Student Facilitator and Explaining Berbantuan Psikologi terhadap Kemampuan Komunikasi Ilmiah Siswa pada Konsep Karakteristik Gelombang Mekanik. Latar belakang pada penelitian ini yaitu pendidikan abad ke-21 memerlukan beberapa keterampilan, diantaranya kemampuan komunikasi. Mengacu pada Permendikbud nomor 21 tahun 2016, muatan fisika SMA atau MA, yaitu siswa dapat mencatat dan menyajikan hasil dalam bentuk tabel dan grafik, serta melaporkannya secara lisan atau tulisan. Di mana indikator representasi informasi dalam kemampuan komunikasi ilmiah yaitu merepresentasikan informasi ke dalam bentuk tabel dan grafik. Kemudian, indikator presentasi pengetahuan yaitu mempresentasikan hasil diskusi dan percobaan. Sehingga siswa SMA memerlukan kemampuan komunikasi ilmiah dalam proses pembelajaran. Berdasarkan jurnal Afifah, untuk dapat memperoleh pemahaman secara keseluruhan dalam materi gelombang, maka diperlukan penguraian suatu pokok penelaahan serta menghubungkan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan, sehingga dibutuhkan argumentasi ilmiah dalam konsep gelombang. Berdasarkan wawancara dengan guru, proses pembelajaran hanya menggunakan proses pembelajaran konvensional, sehingga tidak terjadi diskusi dan interaksi antara siswa dan guru. Terlebih selama proses pembelajaran dari rumah, guru hanya memberikan tugas dan tidak melibatkan teknologi dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil angket studi pendahuluan, siswa menganggap bahwa fisika adalah pelajaran yang memerlukan pemahaman khusus, dan mereka menganggap kurang dalam berkomunikasi ilmiah. Hal tersebut dibuktikan pada hasil angket. Banyak siswa yang tidak bisa merepresentasikan informasi menjadi grafik. Beberapa faktor yang menyebabkan masalah ini timbul, diantaranya proses pembelajaran fisika hanya mengantisipasi UN, SNMPTN, dan Olimpiade. Persepsi siswa terhadap belajar fisika identik dengan ilmu berhitung, karena pembelajaran yang dilakukan masih bersifat meringkas, contoh soal, dan solusinya. Pembelajaran hampir tidak menyinggung konteks realita kehidupan, dan sarana-prasarana masih belum memadai. Kemudian peran fasilitator yakni guru masih belum maksimal. Menurut Silya Maryanti, untuk dapat membangun kemampuan komunikasi siswa maka diperlukan proses pembelajaran berbasis aktivitas. Pada penelitian sebelumnya oleh Tugio, penggunaan psikologi dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa dengan peningkatan rata-rata 34,84%. Pada penelitian sebelumnya oleh Eko Prasetyo menyimpulkan bahwa penggunaan model Student Facilitator and Explaining berpengaruh positif terhadap aktivitas siswa, diantaranya aktif berpartisipasi dan menyelesaikan masalah dengan berdiskusi, berani mengungkapkan pendapat, ide, serta menjawab pertanyaan guru dan teman. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Model Student Facilitator and Explaining Berbantuan Psikologi terhadap Kemampuan Komunikasi Ilmiah Siswa pada Konsep Karakteristik Gelombang Mekanik. Penggunaan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining Berbantuan Psikologi diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi ilmiah siswa pada pembelajaran jarak jauh, sehingga siswa dapat menyajikan pengetahuan dan mengekspresikan pikiran dan gagasan ilmiah mereka secara lisan dan tertulis. Berdasarkan masalah yang dijabarkan di latar belakang masalah, dapat diidentifikasi beberapa masalah antara lain. Yang pertama, proses pembelajaran yang berlangsung masih satu arah. Kedua, pembelajaran yang tidak dapat dilakukan tatap muka. Yang ketiga, salah satu keterampilan abad 21 yang harus dimiliki siswa yaitu kemampuan komunikasi. Yang keempat, yaitu komunikasi ilmiah yang kurang dimiliki siswa mengakibatkan siswa sulit berkomunikasi, sehingga guru merasa kesulitan dalam melaksanakan metode diskusi karena tidak semua siswa memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan berani serta aktif dalam berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan yang diukur adalah kemampuan komunikasi ilmiah siswa dari Levy sesuai indikatornya, yaitu mencari informasi, mendengarkan dan mengamati, menulis ilmiah, merepresentasi informasi dalam bentuk grafik, tabel, dan peta konsep, dan mempresentasikan pengetahuan. Konsep yang diteliti pada penelitian ini yaitu karakteristik gelombang mekanik pada kompetensi dasar 3.8. Instrumen penelitian non-tes kemampuan komunikasi ilmiah yaitu dinilai oleh observer yang mencakup KKI 1 yaitu mencari informasi, KKI 2 diskusi dalam kelompok, KKI 3 menyusun kesimpulan sesuai panduan, dan KKI 4 mengkomunikasikan laporan. Instrumen tes menurut Evelina Asra Patriot berbentuk esai. Dalam penelitian ini menggunakan indikator KKI 1 yaitu menemukan kembali informasi-informasi yang relevan dari sumber yang sudah dibaca.
KKI 3 membuat kesimpulan berdasarkan fenomena atau percobaan, dan KKI 5 yaitu merepresentasi informasi berupa tabel, grafik, dan peta konsep. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: pertama, apakah terdapat pengaruh penggunaan model kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining berbantuan psikologi terhadap kemampuan komunikasi ilmiah siswa pada konsep karakteristik gelombang mekanik? Yang kedua, bagaimana peningkatan kemampuan komunikasi siswa setelah diberikan model kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining berbantuan psikologi? Yang ketiga, bagaimana capaian peningkatan kemampuan komunikasi ilmiah siswa setiap pertemuan? Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan untuk: yang pertama, mengetahui pengaruh model kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining terhadap kemampuan komunikasi ilmiah siswa pada konsep karakteristik gelombang mekanik. Yang kedua, mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi ilmiah setelah diberikan model kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining berbantuan psikologi. Yang ketiga, mengetahui capaian kemampuan komunikasi ilmiah siswa. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Di antaranya, yang pertama, bagi guru, diharapkan dapat menjadi model pembelajaran alternatif untuk membimbing dan mengembangkan kemampuan komunikasi ilmiah siswa. Yang kedua, bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan minat, motivasi, dan pemahaman pada konsep karakteristik gelombang mekanik. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan siswa pada materi fisika dan mata pelajaran yang lain. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bekasi dengan berbantuan psikologi. Adapun waktu kegiatan penelitian ini yaitu pada tanggal 20 April sampai dengan 6 Mei 2020 tahun ajaran 2019-2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pre-eksperimen dan menggunakan desain penelitian yaitu the one group pretest post-test design seperti pada tabel berikut. Desain pada penelitian ini menggunakan satu kelas sebagai kelas eksperimen. Siswa diberikan pretest dengan instrumen tes kemampuan komunikasi ilmiah untuk mengukur kemampuan awal siswa. Kemudian diberikan perlakuan berupa model kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining berbantuan psikologi. Setelah itu diberikan post-test untuk mengukur kemampuan akhir siswa. Variabel pada penelitian ini yaitu variabel bebasnya model kooperatif tipe Student Facilitator and Explaining. Variabel tingkatnya kemampuan komunikasi ilmiah siswa pada konsep karakteristik gelombang mekanik. Prosedur penelitian pada penelitian ini diawali dengan tahap persiapan yang terdiri dari melakukan studi pendahuluan berupa observasi untuk mengetahui dan mengamati bagaimana pelaksanaan pembelajaran fisika yang konkret di kelas, serta mengidentifikasi kemampuan komunikasi ilmiah serta konsep gelombang siswa menggunakan angket kepada siswa kelas 12 yang sudah mempelajari konsep gelombang. Hasil pengamatan memberikan gambaran sejauh mana keterampilan komunikasi ilmiah yang dimiliki siswa. Tahap persiapan meliputi kegiatan studi literatur terhadap jurnal yang berkaitan dengan keterampilan komunikasi ilmiah, merumuskan masalah yang akan diteliti, mengkaji teori belajar dan relevansi penelitian, pengambilan sampel yang dibantu oleh guru mata pelajaran, penyusunan RPP, selanjutnya penyusunan instrumen dan perangkat pembelajaran. Kemudian menguji kelayakan instrumen kepada beberapa ahli. Setelah itu diuji cobakan kepada siswa. Instrumen yang telah divalidasi akan digunakan pada pretest dan posttest sebagai tes untuk mengukur peningkatan kemampuan komunikasi ilmiah siswa. Tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap pelaksanaan penelitian di sekolah. Tahap ini diawali dengan memberikan pretest pada kelas eksperimen untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Selanjutnya peneliti memberikan perlakuan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining berbantuan psikologi pada kelas. Kemudian memasukkan masing-masing observer yang terdiri dari 6 mahasiswa untuk menilai proses diskusi dalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perkembangan keterampilan komunikasi ilmiah siswa selama proses kegiatan belajar berlangsung. Setelah memberikan perlakuan selesai, peneliti memberikan post-test untuk mengetahui peningkatan kemampuan komunikasi siswa pada materi karakteristik gelombang mekanik. Tahap akhir pada penelitian ini yaitu melakukan pengolahan dan penganalisisan data, pretest, post-test, dan penilaian non-test oleh observer dari hasil penelitian. Selanjutnya akan ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bekasi tahun ajaran 2019-2020. Sampel pada penelitian ini yaitu pada kelas 11 MIPA 3 sebanyak 34 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling
dengan bantuan guru mata pelajaran fisika. Instrumen penelitian pada penelitian ini terdapat dua instrumen, yaitu instrumen tes dan non-tes. Instrumen tes pada penelitian ini menggunakan 9 soal, yang terdiri dari 3 soal KKI 1, yaitu menemukan kembali informasi-informasi yang relevan dari sumber yang sudah dibaca. 2 soal KKI 3 membuat kesimpulan berdasarkan fenomena atau percobaan, dan 4 soal KKI 5 yaitu merepresentasikan informasi berupa tabel, grafik, dan peta konsep. Instrumen non-tes pada penelitian ini menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Sarwi, kemudian telah digunakan pada penelitian sebelumnya oleh Evelina Astra Patriot dengan indikator KKI 1 yaitu mencari informasi, KKI 2 diskusi dalam kelompok, KKI 3 menyusun kesimpulan sesuai panduan, dan KKI 4 mengkomunikasikan laporan. Instrumen tes digunakan pada saat proses pembelajaran untuk menilai aktivitas siswa saat proses pembelajaran. Sebelum digunakan, instrumen tes dilakukan uji coba dulu kepada siswa kelas 12 yang sudah mempelajari konsep gelombang. Maka akan dihasilkan validitas berdasarkan uji coba instrumen tes. 14 soal yang diuji cobakan kepada 20 siswa, terdapat 9 soal yang valid dan 5 soal yang tidak valid. Hasil persentase soal yang valid sebesar 64,28%. Reliabilitas pada soal dihitung menggunakan analisis versi 4. Diperoleh nilai reliabilitas instrumen tes sebesar 0,8 yang termasuk dalam kategori tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa instrumen tes layak digunakan dalam penelitian. Taraf kesukaran pada penelitian ini menggunakan analisis versi 4. Diperoleh taraf kesukaran tes sebanyak 0 soal dalam kategori sukar, dalam kategori sedang sebanyak 4 soal, dan 10 soal dalam kategori mudah. Dari hasil uji coba disimpulkan bahwa tidak ada soal yang sukar karena akan dilihat kemampuan komunikasi siswa dari pengerjaan soal tes. Daya pembeda terlihat bahwa dari 14 soal, terdapat 5 soal termasuk jelek, 4 soal dalam kategori cukup, dan 5 soal dalam kategori baik. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan bantuan SPSS versi 23 dengan metode Shapiro-Wilk. Kemudian, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel yang diteliti memiliki varian yang homogen atau tidak. Uji homogenitas pada penelitian ini menggunakan uji T. Varians 2 buah berkolerasi dependent. Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji T pada 2 mean data berpasangan jika data terdistribusi normal dan homogen. Jika data tidak terdistribusi normal, maka menggunakan uji non-parametrik yaitu uji Wilcoxon. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data non-tes tersebut adalah sebagai berikut. Menghitung jumlah skor siswa dari setiap aspek yang diamati. Yang kedua, menentukan kategori kemampuan komunikasi ilmiah siswa berdasarkan tabel klasifikasi menurut Kunandar. Hipotesis statistik pada penelitian ini yaitu hipotesis 0 jika signifikan to tailed lebih besar daripada alfa yaitu 0,05, maka tidak terdapat pengaruh model kooperatif tipe student facilitator and explaining berbantu psikologi terhadap kemampuan komunikasi ilmiah siswa pada konsep karakteristik gelombang mekanik. Hipotesis alternatif yaitu jika signifikan to tailed kurang dari alfa atau 0,05, maka terdapat pengaruh model kooperatif tipe student facilitator and explaining berbantuan psikologi terhadap kemampuan komunikasi ilmiah siswa pada konsep karakteristik gelombang mekanik. Berdasarkan hasil rekapitulasi tes, didapatkan kemampuan komunikasi siswa meningkat. Terlihat dari rata-rata mean data pretest yang meningkat dari 26,76 menjadi 36,12 pada data post-test. Kemudian skor terendah dari 9 menjadi 27 dengan skor maksimum sebesar 45. Berdasarkan uji N-gain, terlihat bahwa semua indikator kemampuan komunikasi ilmiah siswa terdapat peningkatan dalam kategori sedang, dengan peningkatan tertinggi pada indikator KKI 1, yaitu menemukan kembali informasi-informasi yang relevan dari sumber yang sudah dibaca, dan peningkatan terendah pada indikator KKI 5, yaitu merepresentasikan informasi berupa tabel, grafik, dan peta konsep. Pada tabel terlihat bahwa penerapan model kooperatif tipe student facilitator and explaining terdapat peningkatan pada setiap indikator di setiap pertemuan. Pada indikator KKI 1 yaitu mencari informasi, mengalami peningkatan dari kurang terampil menjadi cukup terampil pada pertemuan ketiga. Pada indikator KKI 2 diskusi dalam kelompok,
dan KKI 3 menulis ilmiah mengalami peningkatan dari cukup terampil menjadi terampil pada pertemuan ketiga. Kemudian indikator KKI 4 presentasi pengetahuan mengalami peningkatan dari cukup terampil menjadi terampil pada pertemuan kedua. Hasil uji Shapiro-Wilk menggunakan software SPSS versi 2.3 diperoleh nilai pretest dengan signifikan 0,000 yang berarti signifikannya kurang dari 0,05 atau data tidak terdistribusi normal, sedangkan data post-test memiliki nilai signifikan 0,581 yang berarti signifikannya lebih besar daripada 0,05 atau data terdistribusi normal. Berdasarkan perhitungan diperoleh hasil uji homogenitas dengan nilai T hitung sebesar 0,23, kemudian dibandingkan dengan T-tabel pada taraf signifikan 0,05 dan derajat kebebasan 32 sama dengan 2,03. Karena T hitung lebih kecil dari T-tabel, maka H0 diterima atau data memiliki varian sama atau homogen. Berdasarkan uji prasyarat analisis statistik diperoleh bahwa data skor pretest tidak normal dan memiliki varian sama atau homogen. Pengujian untuk kedua data menggunakan uji Wilcoxon, analisis tes non-parametrik melalui software SPSS versi 2.3. Maka akan diperoleh hasil uji hipotesis dengan signifikan 2-tailed memiliki nilai 0,00 kurang dari 0,05 dengan keputusan H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh model kooperatif tipe student facilitator and explaining berbantuan psikologi terhadap kemampuan komunikasi ilmiah siswa. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe student facilitator and explaining berbantuan psikologi berpengaruh secara signifikan terhadap kemampuan komunikasi ilmiah siswa pada materi karakteristik gelombang mekanik. Hal ini dapat dilihat pada hasil uji hipotesis statistik yang menyatakan nilai signifikan two-tailed 0,00 kurang dari taraf signifikansinya yaitu 0,05. Terdapat peningkatan kemampuan komunikasi ilmiah siswa pada konsep karakteristik gelombang mekanik pada semua indikator dengan kategori sedang. Peningkatan tertinggi pada indikator KKI 1 yaitu menemukan kembali informasi-informasi yang relevan dari sumber yang sudah dibaca. Kemudian peningkatan terendah terdapat pada indikator KKI 5 yaitu merepresentasikan informasi berupa tabel, grafik, dan peta konsep. Capaian kemampuan komunikasi ilmiah siswa setiap pertemuan mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terdapat pada indikator KKI 4 yaitu presentasi pengetahuan sebesar 78 pada pertemuan ketiga dengan kategori terampil. Peningkatan terendah terdapat pada indikator KKI 1 yaitu mencari informasi sebesar 66 pada pertemuan ketiga dengan kategori cukup terampil. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut. Selama proses pembelajaran hendaknya guru memperhatikan setiap kelompok di dalam psikologi sehingga siswa aktif ikut serta dalam kegiatan belajar. Yang kedua, siswa sebelum menggunakan psikologi hendaknya diberikan pengarahan bagaimana cara mengirim tugas, berdiskusi, dan membuka file di psikologi. Waktu dalam proses pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe student facilitator and explaining sebaiknya dirancang agar lebih efisien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.